Perkenalkan, namaku Rani, dan aku ingin berbagi cerita yang sampai saat ini masih menghantui ceritaku tentang rumah rusun yang sempat aku tinggali ketika aku pertama kali bekerja di ibu kota. Karena di sana ada satu lantai yang kosong, dan hanya aku satu-satunya yang tinggal di sana dengan segala misteri di dalamnya. Cerita ini bermula ketika aku pertama kali lulus kuliah, dan 1 bulan setelahnya aku diterima di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Seperti kebanyakan orang yang baru memulai karir di kota besar, aku tidak punya uang pada saat itu, dan gaji yang ditawarkan untuk lulusan baru tidaklah banyak, sehingga aku butuh tempat tinggal yang murah. Awalnya aku mencari kos di dekat kantor, namun harganya yang mahal membuatku mengurungkan niat. Aku pun kembali mencari lagi di pinggiran kota, namun jarak yang jauh dan macet membuatku tidak mengambil kos-kosan tersebut. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah unggahan di media sosial tentang seseorang yang menyewakan unit di salah satu sudut kota. Dan ketika aku cek kembali, dari tempat itu ke kantor bisa ditempuh dengan naik 1 kali metro mini. Sehingga hal itu membuatku langsung bergegas menghubungi orang tersebut untuk menanyakan unitnya pada saat itu. Jujur, bodohnya aku di sini. Aku tidak langsung mengecek unitnya terlebih dahulu, namun aku langsung menyepakati penyewaan unit itu karena tergiur harganya yang lebih murah dari kos yang aku cari sekitar kantor. Apalagi aku sudah malu menginap di kantor selama beberapa hari bekerja, dan hal itu membuatku langsung mengiyakan ketika harganya ditawarkan dan cocok dengan kantongku pada saat itu. Tidak lama kemudian aku pun akhirnya berangkat ke tempat tersebut. Unit tersebut terletak di sebuah rumah susun yang bernama Pondok Harapan, nama samaran. Sebuah rumah susun tua yang nampak ramai ketika aku sampai di sana. Aku sempat dikirimi foto tentang unit tersebut yang ada di lantai 3. Dari fotonya menunjukkan ruangan yang kecil dan sederhana, namun cukup layak untuk aku tinggali. Mengingat harganya juga lebih murah dari kosan yang ada di sekitar kantor, sehingga hal itu membuatku memaklumi kondisi dari unit tersebut. Aku bertemu pemilik unit bernama Pak Iwan, seorang parubaya yang menungguku dengan jaket yang lusuh berwarna hijau dan wajahnya yang tampak agak lesu. Dia langsung melihatku ketika aku sampai di sana, dan tidak lama dia langsung mendekat kepadaku dan langsung mengenaliku pada saat itu. "Rani ya?" tanyanya dengan singkat. "Iya Pak," jawabku sambil mengangguk. Bapak pemilik unit itu." Dia seketika mengangguk dengan cepat, lalu tidak lama dia merogoh saku jaketnya dan memberikan kunci rumah dengan sebuah gantungan kunci bertuliskan nomor 32. Aku mengambil kunci itu dan mencoba untuk tersenyum kepadanya. Namun ketika dia memberikan kunci itu, seperti ada yang aneh darinya. Dia seperti tidak mengajakku untuk mengantar ke unit yang akan aku sewa. Sehingga aku sempat bertanya kepadanya, karena aku tidak tahu di mana unit itu berada. "Apa Bapak mau mengantarkanku ke unitnya?" tanyaku dengan nada yang pelan. Pertanyaanku membuat wajahnya langsung berubah. Dia seketika menggelengkan kepalanya. Bahkan dia mundur selangkah ketika aku bertanya seperti itu. Sepertinya adik Rani tahu di mana unitnya. Tinggal naik ke lantai 3 dan cari nomor 32 di sana." "Mohon maaf, bukannya aku tidak ingin mengantar, namun aku harus berkeliling lagi cari orderan agar dapat bonus di hari ini." Aku terdiam sejenak ketika dia berbicara seperti itu, dan ketika aku ingin berbicara kembali, Pak Iwan dengan cepat menyalamiku dan berkata bahwa dirinya harus segera pergi karena ada orderan masuk dari HP-nya pada saat itu.
Aku hanya bisa berdiri di sana dan menatap punggungnya yang menjauh. Awalnya aku tidak merasa aneh dengan gelagatnya, sehingga akhirnya aku pun bergegas masuk ke dalam rumah susun itu dan meninggalkan Pak Iwan yang kini sibuk menyalakan motor di sana. Suasana rumah susun itu nyatanya sungguh ramai. Di lantai 1 ketika aku masuk, aku bisa melihat banyak sekali orang-orang yang berdagang di sana. Bentuk unit itu di lantai 1 dirubah seperti sebuah kios dan berjejer sepanjang lorong, membuat suasana di lantai 1 begitu hidup dengan banyak orang yang lalu lalang. Begitu juga dengan lantai 2, unit-unit rumah yang diisi oleh keluarga, membuat lorong ini penuh dengan suara tawa dari anak-anak. Ada pula suara televisi yang menyala keras, dan suara samar-samar dari ibu-ibu yang sedang memasak di dapur. Namun ketika aku menginjak anak tangga ke lantai 3, suasana itu mendadak sirna. Lantai 3 nampak kosong dan sepi. Lantai ini tidak seperti lantai 2 dan 1 yang ramai oleh para penghuni. Lorong itu nampak panjang dan sempit, dengan dinding yang kusam dan bercak hitam di beberapa tempat. Lampu neon yang menyala di langit-langit hanya memancarkan cahaya kuning yang redup, bahkan beberapa kali berkedip seperti lampu yang hampir mati. Pintu-pintu di sepanjang lorong semuanya tertutup rapat, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di balik pintu itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, bahkan ketika ada suara tawa atau percakapan yang ada di balik pintu. Bahkan tidak ada satupun yang memiliki alas kaki dan keset di depannya. Seolah-olah memang tidak ada orang yang tinggal di lantai 3. Apa semua penghuni di unit ini adalah orang yang kerja sepertiku ya? Sehingga di jam segini lantai ini sepi. Aku memang izin kerja untuk mengecek unit ini di siang hari, sehingga wajar saja ketika orang lain bekerja, aku berada di rumah susun ini. Sehingga aku berpikir seperti itu tentang unit-unit yang nampak kosong di sisi kiri dan kananku pada saat itu. Aku seolah tidak peduli dengan kondisi seperti ini, karena kalau memang semua penghuni lantai 3 adalah pekerja, mungkin nanti aku pun akan sama seperti mereka. Aku hanya tinggal ketika malam tiba, dan ketika pagi menjelang aku kembali berangkat sehingga membiarkan unit yang aku tempati ini akan kosong sepanjang hari. Aku pun akhirnya berjalan sambil mencari-cari di mana unit 32 berada. Dan ketika beberapa langkahku berjalan, aku seperti diawasi oleh sesuatu di sana. Beberapa kali aku berhenti dan membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Mungkin perasaanku saja. Ku mampu mencoba untuk menenangkan diriku, karena ini adalah tempat baru untuk aku tinggal. Sehingga wajar saja ada perasaan tidak enak yang aku rasakan pada saat itu. Unit 32 yang aku tempati terletak di ujung lorong. Unit tersebut berdekatan dengan unit 33 yang ada di seberangnya. Unit 32 nampak berbeda dengan unit-unit lain di sekitarnya. Pintunya tampak baru diganti dan dicat berwarna putih. Lalu ada beberapa bagian yang menghitam, seperti unit-unit lain dicat sehingga nampak baru pada saat itu. Sedangkan unit 33 di depanku terlihat tidak terawat. Bahkan pintunya nampak rusak dengan lampu depan yang mati. Sepertinya unit ini memang tidak ada penghuninya, karena tidak mungkin ada manusia yang tinggal di unit tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Aku mulai memasukkan kunci yang Pak Iwan beri, dan tidak lama aku memutarnya dengan perlahan. Pintu itu pun terbuka, dengan suara derit panjang yang sedikit memekakan telinga di tengah-tengah keheningan lantai 3 yang sepi. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam.
Ruangan ini tampak seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Apalagi ketika aku masuk, aroma lembab dan bau kayu yang lapuk bercampur menjadi satu. Sehingga aku pun langsung berlari ke arah jendela dan membuka horden yang menutupi unit itu agar sinar matahari masuk dan membuat suasana di dalam terasa hangat. Unit 32 terdiri dari ruangan utama dan dapur kecil di sudut. Satu kamar tidur dan kamar mandi yang sempit dengan dinding-dindingnya yang penuh bercak hitam dan noda air yang sudah mengering. Lantainya terbuat dari keramik putih yang kusam dengan beberapa retakan yang memperlihatkan beton di bawahnya. Barang-barang yang ada di unit itu pun nampak sudah lama tidak digunakan,